The Blues, Chelsea. Tim ini punya sederet kisah yang tak terlupakan dengan para manajer Italia. Hampir setiap kali orang dari negeri pizza mengambil alih tim, kesuksesan pasti mengikutinya. Rasa-rasanya seperti ada ikatan khusus antara klub dan gaya sepak bola Italia. Dari Carlo Ancelotti, Roberto Di Matteo, Antonio Conte, Maurizio Sarri, dan sekarang Enzo Maresca, masing-masing dari mereka membawa sesuatu kisah yang unik. Dan yang hebatnya lagi, mereka semua berhasil meraih trofi di musim pertamanya. Namun, apa yang membuat ikatan antara Chelsea dan para manajer Italia ini begitu kuat? Mari kita bahas. Selain nama-nama yang telah saya sebutkan sebelumnya, jangan lupakan sosok yang satu ini. Ya, Claudio Ranieri. Dia memang tidak memenangkan trofi bergengsi ke lemari Chelsea, tetapi ia memainkan peran besar dalam membentuk Chelsea yang kita kenal sekarang. Ia membangun fondasi untuk kesuksesan di masa depan, membimbing tim finish di papan atas liga, bahkan mencapai semifinal Liga Champions di musim terakhirnya. Sayangnya, Opa Ranieri dipecat sebelum ia menikmati hasil dari era baru tersebut. Namun selama masa jabatannya, ia melakukan beberapa langkah penting dengan merekrut Frank Lampard dan memberi lebih banyak kesempatan kepada talenta muda seperti John Terry. Saat ia pergi, Chelsea menjadi lebih kuat, lebih kompetitif, dan siap bersaing memperebutkan trofi. Setelah Ranieri meletakkan fondasi, Chelsea menunggu waktu hingga 5 tahun untuk manajer asal Italia lainnya. Kali ini, giliran Carlo Ancelotti. Ketika Don Carlo tiba di Chelsea tahun 2009, ia sudah memiliki reputasi besar. Dan ia langsung membuktikannya. Di musim pertamanya, ia mencetak sejarah dengan memimpin Chelsea meraih gelar ganda domestik pertama mereka, yakni memenangkan Liga Premier dan Piala FA. Dan bukan hanya kemenangannya mengesankan, tetapi juga bagaimana cara mereka memenangkan pertandingan. Apakah kalian setuju? Tim Chelsea-nya Ancelotti memainkan gaya sepak bola menyerang paling menghibur sepanjang sejarah klub. Mereka mencetak gol dengan mudah, dan pencapaian 103 gol di Liga adalah bukti sekaligus memecahkan rekor pada saat itu. Seingat saya ada beberapa laga di mana mereka menghancurkan lawan dengan 6 atau bahkan 7 gol. Misalnya pada hari terakhir musim 2009-2010, mereka mencetak 8 gol untuk mengangkat gelar juara. Drogba dan Lampard tak terhentikan pada musim itu. Didier Drogba mencetak 29 gol dan 13 assist, sementara Frank Lampard mencetak 22 gol dan 16 assist. Itu adalah sepak bola menyerang terbaik menurut saya. Salah satu kekuatan terbesar Ancelotti adalah fleksibilitasnya. Ia tidak keras kepala terhadap satu sistem. Sebaliknya, ia beradaptasi dengan apapun yang bisa memaksimalkan potensi para pemainnya. Sebagai contoh, ia berani menempatkan Ivanovic di bek sayap kanan, walau aslinya sebagai bek tengah. Lalu Obi Mikel atau Essien ditempatkan sebagai pivot di antara Ballack dan Lampard. Ia mengendalikan lini tengah. Di depannya, Deco ditugaskan sebagai playmaker untuk menopang duet Drogba dan Anelka di lini depan tim. Pada awalnya formasi ini berjalan sangat baik dengan mengalahkan lawan-lawannya setiap minggu. Namun ketika lawan mulai menyadari kurang lebarnya formasi ini, Ancelotti tidak ragu untuk mengubahnya. Ketika Drogba pergi ke Piala Afrika, ia mengubah formasinya menjadi 4-3-2-1 dengan Anelka memimpin lini depan. Kemudian di akhir musim, ia beralih lagi ke formasi 4-3-3 dengan memasukkan Malouda di sayap kiri. Pemain sayap Prancis itu menyelesaikan musim dengan 12 gol dan 10 assist, serta memperkuat pertahanan dan memberi Chelsea dimensi baru. Yang benar-benar membuat Ancelotti menonjol adalah kesediaannya untuk mendengarkan dan beradaptasi. Ia menghargai masukan para pemainnya seperti yang ia lakukan di AC Milan, di mana ia pernah mencoba ide Andrea Pirlo untuk memainkannya lebih dalam yang ternyata cocok dan berhasil. Dan keterbukaan pikiran itu terbawa ke Chelsea. Kepribadian Ancelotti menjadi alasan lain mengapa masa baktinya di Chelsea begitu sukses. Ia tenang, kalem, dan selalu tampak memegang kendali. Jarang sekali berteriak, tidak ada drama, hanya alih terangkat dan sangat percaya diri, sangat bertolak belakang dengan manajer sebelumnya. Para pemain pun senang bermain untuknya karena ia mempercayai mereka. Ia memperlakukan skuadnya seperti profesional dan teman, sekaligus menciptakan lingkungan ruang ganti yang positif. Inilah mengapa para pemain besar seperti Drogba, Lampard, dan Terry semua berkembang pesat di bawah asuhannya. Karena Ancelotti pernah menghadapi pemain-pemain kelas dunia dan ego yang besar di Milan, dan mengelola mereka di Chelsea terasa seperti kebiasaan. Ia memberi kebebasan kepada para pemain, tetapi tetap bertanggung jawab, dan ketika keadaan menjadi sulit, ia tidak panik. Ketenangannya lah yang membuat semua orang tetap fokus. Roman Abramovich saat itu menginginkan Chelsea memiliki gaya bermain yang jelas dan atraktif. Dan di bawah Ancelotti, hal itu akhirnya menjadi kenyataan. Timnya memainkan sepak bola menyerang yang cepat dan lancar, persis seperti yang diimpikan Abramovich.
Dan tentu saja, hasil berbicara sendiri. Mereka memenangkan Liga dengan rekor 30 kemenangan dari 38 pertandingan, dan kemudian menambahkan Piala FA sebagai tambahan. Musim kedua Ancelotti tidak mulus. Chelsea finish di posisi kedua dan tak meraih satu trofi pun. Standar klub memang tinggi, sehingga Ancelotti dipecat secara tiba-tiba tepat setelah pertandingan terakhir musim itu. Meski baru 2 tahun di Chelsea, Ancelotti meninggalkan jejak yang abadi, dengan tim bermain percaya diri, bebas dan penuh gaya. Setelah kecemerlangan Ancelotti yang tenang, muncullah pelatih Italia lainnya yakni Roberto Di Matteo. Dia mungkin tidak datang dengan reputasi sebagai pelatih superstar, tetapi apa yang ia capai dalam beberapa bulan akan selamanya terukir dalam sejarah Chelsea. Kisah Di Matteo adalah murni keajaiban sepak bola. Mantan gelandang Chelsea ini memulai musim 2011-2012 sebagai asisten Andre Villas-Boas. Ketika AVB dipecat di pertengahan musim, Di Matteo diangkat menjadi pelatih sementara. Dan apa yang terjadi selanjutnya adalah sejarah. Hanya dalam beberapa bulan, ia membimbing Chelsea untuk memenangkan Piala FA Cup dan Liga Champions. Sulit untuk mengungkapkan dengan kata-kata betapa luar biasanya perjalanan Liga Champions The Blues musim itu. Chelsea tampak tamat setelah kalah 3-1 dari Napoli di leg pertama babak 16 besar. Namun di bawah Di Matteo, mereka melakukan comeback yang menakjubkan di Stamford Bridge. Lalu, entah bagaimana, mereka menyingkirkan Barcelona yang merupakan tim terbaik di dunia saat itu. Dan yang lebih hebat lagi, mereka berhasil mengalahkan Bayern Munich di final yang penuh dengan senam jantung pada kala itu. Di Matteo telah melakukan sesuatu yang tak seorang pun menduga. Ia mempersembahkan satu trofi yang telah diincar Chelsea selama bertahun-tahun. Hebatnya, ia tidak mencoba menciptakan kembali roda secara taktis. Dia tahu kekuatan Chelsea terletak pada pengalaman dan disiplin bertahan mereka. Jadi ia membentuk tim yang kompak, terorganisir dan sulit dikalahkan. Melawan tim-tim besar, terutama di Liga Champions, Chelsea seringkali kalah penguasaan bola. Misalnya melawan Barcelona yang hampir tidak menguasai bola, namun tetap menang. Di final melawan Bayern, Chelsea hanya menguasai bola kurang dari 40% dan menghadapi lebih dari 30 tembakan. Pertandingannya memang tidak indah, tetapi itu adalah tekad murni dan penguasaan pertahanan seperti cara kebanyakan tim-tim Italia bermain. Hal hebat lainnya tentang Di Matteo adalah ia tidak takut untuk membuat gerakan berani. Misalnya ia memainkan Ryan Bertrand di sayap kiri untuk membantu Ashley Cole menghadapi Arjen Robben. Itu adalah langkah cerdas yang membuat pertahanan Chelsea lebih baik dan menunjukkan kejelian Di Matteo terhadap detail. Para pemain senang bermain untuknya karena ia memperlakukan mereka dengan hormat dan menjaga semuanya tetap sederhana. Setiap pemain menerima dan berjuang, seolah-olah itu adalah pertandingan terakhir mereka. Drogba khususnya menghasilkan beberapa penampilan terbaik dalam karirnya dengan mencetak gol-gol penentu di final Piala FA dan Liga Champions. Namun kisah dongeng itu tidak bertahan lama. Musim berikutnya dimulai dengan baik, tetapi segera hancur. Chelsea berjuang keras di babak penyisihan grup Liga Champions dan Di Matteo dipecat tanpa ampunan, hanya beberapa bulan setelah memenangkan trofi terbesar Eropa. Rasanya sangat kejam, tetapi begitulah Chelsea. Kesuksesan memang diharapkan, tetapi tidak dirayakan selamanya. Manajer Italia berikutnya adalah Antonio Conte. Ketika ia mengambil alih tim pada tahun 2016, Chelsea dalam keadaan kacau setelah finish di peringkat ke-10 pada musim sebelumnya. Mereka tampak kehilangan arah, tetapi Conte membalikan segalanya dalam waktu singkat. Sejak kedatangannya di Stamford Bridge, ia membawa energi baru ke klub dan memimpin Chelsea meraih salah satu gelar juara terbaik. The Blues memenangkan 2 pertandingan tersisa. Mereka mencatatkan 13 kemenangan beruntun dan menggabungkan sepak bola menyerang yang gigih dengan pertahanan yang solid ala Italia. Mereka tidak hanya memenangkan pertandingan, mereka juga mendominasi. Itulah kejeniusan Antonio Conte dengan formasi 3-4-3 yang benar-benar mengubah sepak bola Inggris. Awalnya, keadaan sebenarnya tidak terlihat bagus. Chelsea baru saja dihajar habis-habisan oleh Liverpool dan Arsenal, dan jelas ada sesuatu yang perlu diubah. Pada saat pertandingan melawan Arsenal, Conte sudah cukup melihat kelemahan tim. Dia beralih ke 3 bek di tengah pertandingan, meskipun Chelsea kalah di akhir laga. Sejak saat itu, Conte menggunakan formasi 3-4-3 dan itu mengubah segalanya. Dengan 3 bek tengah, Cahill, David Luiz dan Azpilicueta,
Chelsea menjadi jauh lebih solid dalam bertahan. Marcos Alonso dan Moses dirombak menjadi bek sayap, dan keduanya tampil gemilang dalam peran baru mereka itu. Kaki kiri dan stamina Alonso membuatnya sempurna untuk sistem tersebut, dan Moses, yang dulunya dianggap sebagai pemain cadangan, menjadi salah satu pekerja keras tim, berlari tanpa lelah di sayap kanan. Di lini tengah, Kante dan Matic memberikan keseimbangan energi dan kontrol yang sempurna. Lalu di lini depan, Eden Hazard dan Diego Costa tak terbendung. Hazard bebas bergerak dan menciptakan peluang, sementara Costa mengancam para bek dan menyelesaikan semua serangan yang datang kepadanya. Hasilnya luar biasa. Evolusi singkat itu menghasilkan 13 kemenangan beruntun, dengan tim mencetak 25 gol dan hanya kebobolan 2 gol. Sistem 3-4-3 memberikan mereka keseimbangan dan keganasan. Di musim keduanya, Conte mencoba mengembangkan formasi menjadi tengah, tetapi sistem itu mengorbankan beberapa serangan. Sayangnya, formasi itu tidak berjalan dengan baik. Chelsea menjadi lebih mudah ditebak dan hasil menurun. Namun keberanian taktis yang menjadi ciri khas tahun pertamanya tetap menonjol. Jika Ancelotti tenang dan kalem, Conte sangat emosional. Menteriaki instruksi, melompat ke kerumunan, merayakan setiap gol layaknya seorang penggemar. Dan yang pasti, penggemar Chelsea menyukainya. Karena mereka melihat semangatnya, dan itu seperti daya kejut yang luar biasa. Para pemain juga demikian. Sesi latihan Conte intens dan detail, penuh dengan latihan dan pengulangan. Namun skuad menghormatinya karena mereka bisa melihat hasilnya. Ia membangun kembali keyakinan pada tim yang telah runtuh musim sebelumnya. Gary Cahill bahkan mengatakan bahwa Conte membuat pemain merasa tak terkalahkan jika mereka tetap berpegang pada rencananya. Selain itu, kejujurannya juga menonjol. Ia tipikal orang yang terus terang, jelas, dan tidak pernah menutup-nutupi sesuatu. Namun kejujuran itu juga bisa menimbulkan gesekan. Kabarnya, setelah memenangkan Liga, Conte mengirim pesan kepada Diego Costa untuk memberitahu bahwa ia tidak lagi bagian dari rencananya. Sontak, Diego Costa tidak menanggapinya dengan baik. Dampaknya sangat berantakan dan terbuka. Conte juga berselisih dengan dewan direksi mengenai transfer pemain, di mana ia merasa tidak cukup didukung untuk memperkuat tim. Perselisihan itu menciptakan banyak tegangan selama tahun keduanya. Namun, hasratnya tak terbantahkan. Ia hidup dan bernafas di setiap pertandingan. Dan hubungan emosional dengan penggemar dan pemain adalah sesuatu yang hanya sedikit manajer yang dapat menirunya. Dan meskipun musim keduanya menurun, ia tetap memberikan gelar Piala FA Cup. Setelah era Conte yang berapi-api, muncullah pelatih Italia lainnya. Sarri lebih mengutamakan ketenangan, metodis, dan fokus pada sistemnya. Ketika ia bergabung dengan Chelsea pada tahun 2018, para penggemar tidak yakin apa yang akan diharapkan. Orang ini bukanlah pemenang berantai seperti pendahulunya. Ia bahkan belum pernah memenangi trofi besar apapun. Namun ia dikenal di seluruh Eropa karena hal lain, yaitu bermain sepak bola yang indah. Tahun Sarri di Chelsea bisa dibilang merupakan perjalanan yang liar. Musim itu penuh suka duka dan banyak drama. Namun, semuanya berakhir dengan trofi seperti para pendahulunya. Dalam satu-satunya musimnya sebagai pelatih, Sarri membimbing Chelsea meraih gelar Liga Eropa dengan menghancurkan Arsenal 4-1 di final. Itu adalah trofi mayor pertamanya sebagai manajer dan sekaligus menutup kampanye Liga Eropa tanpa terkalahkan. Di kompetisi domestik, Chelsea finish di peringkat ketiga Liga Primer dan mengamankan tiket kembali ke Liga Champions. Mereka bahkan mencapai final Piala Liga meskipun kalah dari Manchester City melalui adu penalti. Namun pertandingan itu akan selalu dikenang karena apa yang dilakukan Kepa, bukan karena hasilnya. Di atas kertas itu adalah pencapaian yang bagus. Finish di 4 besar, final Piala, dan 1 trofi Eropa. Namun perjalanan Sarri di London jauh dari mulus. Obsesinya pada gaya permainan tertentu yang dikenal sebagai Sarri Ball memecah belah para penggemar dan menyebabkan banyak gesekan di dalam klub. Karena Sarri datang dengan satu tujuan, yaitu membuat Chelsea bermain sesuai keinginannya. Ia membawa sistem 4-3-3 yang sama. Ia terapkan dengan sukses di Napoli. Sistem itu dibangun dengan umpan cepat, pergerakan, dan kontrol. Gaya sepak bolanya sangat bergantung pada ritme. Segitiga pendek dan tajam, pergerakan konstan, dan kombinasi satu sentuhan untuk membongkar pertahanan lawan. Dalam serangan, Hazard diberi lebih banyak kebebasan di sisi kiri, dan ia tampil gemilang. Ia menyelesaikan musim sebagai penyedia assist terbanyak di Liga dan salah satu pemain terbaik di Eropa.
Chelsea tak terkalahkan dalam 12 pertandingan liga pertama mereka. Awal terbaik bagi seorang manajer baru Liga Primer di paruh waktu. Para pakar memuji Sarri karena membawa sesuatu yang segar dan taktis ke Inggris. Namun, seiring berjalannya musim, tim-tim lawan mulai memahami sistemnya. Lawan mulai menjaga ketat Jorginho, memotong ritme umpan tim. Tanpa rencana cadangan, Chelsea kesulitan beradaptasi. Ia tetap percaya pada filosofinya dan terus mengatakan bahwa para pemain hanya butuh lebih banyak waktu untuk menguasainya. Keteguhan hati itulah kekuatan sekaligus kelemahannya. Tidak seperti fleksibilitas Ancelotti atau gaya pragmatis Di Matteo, Sarri tetap teguh pada pendiriannya. Ia bukanlah tipe yang karismatik. Ia tidak berapi-api seperti Conte, atau hangat seperti Ancelotti. Ia seorang perfeksionis serius yang gemar mengunyah rokok, yang hidup untuk latihan dan taktik. Para pemain menghormati otak sepak bolanya, tetapi terkadang menganggap sesi latihannya repetitif. Ia bukanlah seorang motivator dalam arti emosional, tetapi ia mengalami peningkatan secara individual. Insiden Kepa di final Piala Liga ketika sang kiper menolak untuk digantikan menjadi salah satu momen terkenal dalam sejarah Chelsea modern. Sarri sangat marah di pinggir lapangan dan hampir pergi dengan marah sebelum akhirnya kembali tenang. Ketika Chelsea menjuarai Liga Eropa, masih ada kesan bahwa hubungan mereka belum terjalin sepenuhnya. Namun, era Sarri di Chelsea dikenang sebagai tahun yang singkat namun sukses. Ia melanjutkan tradisi manajer Italia di Chelsea, datang dan memenangkan trofi lalu pergi. Ketika Mariska tiba pada musim panas 2024, sedikit yang menyangka ia akan memberikan dampak instan. Namun di musim pertamanya, ia memimpin Chelsea meraih 2 trofi besar Liga Konferensi dan Piala Dunia antar klub FIFA. Di bawah Mariska, Chelsea mengalahkan Real Betis 4-1 untuk memenangkan Liga Konferensi, sekaligus menjadikan mereka satu-satunya klub dalam sejarah yang memenangkan ketiga kompetisi utama UEFA, yakni Liga Champions, Liga Eropa, dan Liga Konferensi. Hanya beberapa minggu kemudian, mereka mendominasi PSG 3-0 di final Piala Dunia antar klub yang mengejutkan, termasuk saya. Kemenangan-kemenangan itu mungkin tidak sebanding dengan kemewahan Liga Primer atau kemenangan Liga Champions, tetapi penting. Chelsea telah melalui tahun-tahun frustasi, dan Mariska membawa mereka kembali keyakinan, struktur, dan tujuan. Trofi-trofi itu adalah pernyataannya. Chelsea membangun kembali dengan cara yang benar dan kali ini mereka punya rencana. Visi sepak bola Mariska sangat dipengaruhi oleh Pep Guardiola setelah bekerja sebagai pelatih akademik dan asisten Pep di City. Tetapi dia bukanlah peniru. Dia mengambil prinsip-prinsip itu dan memadukannya dengan disiplin taktis Italia. Saat mereka menguasai bola, bek kanan bergerak ke tengah untuk membentuk 3 bek dan mengubah formasi menjadi seperti 3-2-5. Gelandang menekan lebih tinggi untuk menciptakan kelebihan, sementara pemain sayap tetap selebar mungkin meregangkan lawan. Mereka turun ke garis samping dan memotongnya kembali, atau menusuk ke dalam untuk menggabungkan bola di tengah. Tujuannya selalu sama, untuk menggerakkan bola dengan sabar, menarik lawan masuk, lalu menyerang dengan umpan-umpan cepat. Mariska melihat sepak bola seperti permainan catur, dan pola pikir itu jelas terlihat di lapangan. Setiap gerakan, setiap umpan, setiap tekanan terasa telah diperencanakan. Tim Chelsea Mariska membangun dari lini belakang dengan penuh kepercayaan diri. Tetapi ketika mereka kehilangan bola, mereka langsung menekan dalam pola man-to-man yang ketat. Jika tekanan terpatahkan, tim dengan cepat turun ke formasi 4-4-2 yang kompak untuk tetap terorganisir dalam bertahan. Gayanya sangat modern, cair, namun sangat menuntut. Sistem ini mengharuskan pemain untuk tajam secara teknis dan disiplin taktis. Meskipun mungkin butuh waktu bagi semua orang untuk beradaptasi, namun hasilnya membuktikan bahwa sistem ini berhasil. Meskipun punya pemikiran taktis yang hebat, yang paling menonjol dari Mariska adalah ketenangannya dan otoritas Mariska. Ia juga selalu dihormati sejak hari pertama. Ia memberitahu semua orang di klub mulai dari dewan direksi sampai para pemain bahwa kesuksesan akan datang melalui kesabaran dan struktur, dan kepemimpinan Chelsea telah mendukungnya sepenuhnya. Mereka berkomitmen untuk membangun proyek di sekitar gayanya, sesuatu yang tidak bisa Anda katakan tentang semua manajer Chelsea dalam 1 dekade terakhir. Namun sejak awal, tidak semua orang yakin. Di akhir musim, ia membuktikannya. 2 trofi, finish 4 besar, dan rasa kemajuan yang nyata. Namun di luar taktik, Mariska telah mengembalikan sesuatu yang telah lama hilang dari Chelsea, yaitu kegembiraan. Anda bisa melihatnya dari reaksi para pemain, kegembiraan penggemar, dan momen-momen seperti saat ia berlari ke pinggir lapangan dengan para pemain setelah mengalahkan Liverpool. Ia telah menunjukkan bahwa dia bukanlah seorang pemikir.
ia juga memiliki semangat berjuang. Timnya sekarang bermain dengan identitas. Para penggemar yakin dengan arah klub ini, dan para pemainnya tampak segar kembali. Untuk klub yang telah mengalami banyak pergantian manajer, kesuksesan awal Maresca fail-nya seperti titik balik. Terasa mereka sedang membangun sesuatu. Dalam banyak hal, Maresca mewakili bab baru dalam hubungan cinta Chelsea yang lama dengan para manajer Italia terdahulu, membawa kecerdasan taktis, organisasi, dan mentalitas juara. Dan sekarang, dengan Maresca sebagai manajernya, tampaknya tradisi itu masih hidup dan berkembang pesat kembali. Sosok pelatih mana yang menjadi favorit Anda? Tulis jawabanmu di kolom komentar. Itulah sekilas ulasan tentang mengapa manajer Italia selalu sukses di Chelsea. Terima kasih sudah menonton hingga detik ini, dan tunggu ulasan informatif lainnya di video selanjutnya.